Gubernur Jambi Al-Haris siap melaksanakan perintah dari Presiden Jokowi terkait inflasi dan juga batubara. Ratusan bacalek dari 18 parpol akan memperebutkan 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Harga daging ayam potong di Kabupaten Batanghari kembali mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 17 Mei 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septidita. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta percepatan proses pengerjaan jalur khusus angkutan batubara, dan hal ini guna menyelesaikan permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyelesaikan kunjungan kerja di Provinsi Jambi pada Selasa kemarin. Beberapa agenda kerja telah dilakukan selama di Provinsi Jambi, termasuk meninjau kondisi ruas jalan di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kunjungan tersebut, Presiden Republik Indonesia turut menanggapi langsung permasalahan aktivitas truk batubara di Provinsi Jambi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan aktivitas batubara, termasuk menyelesaikan jalur khusus batubara di Provinsi Jambi. Ya, seharusnya jalan batubara itu ada jalan khususnya. Tetapi di sini kan belum ada. Tapi tadi Pak Gub sudah menyampaikan sudah akan segera dimulai sehingga nanti antara jalan umum dan jalan batubara itu sendiri-sendiri. Sementara itu, pada kunjungan tersebut, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Jambi. Terdapat 1030 km jalan di Provinsi Jambi, 250 diantaranya dalam kondisi rusak, serta 1.300 jalan nasional di Provinsi Jambi, 130 diantaranya rusak. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Hingga saat ini masih ada operasional angkutan batubara yang menggunakan nomor kendaraan luar Jambi. Dari 4.000 unit kendaraan dengan nomor kendaraan luar Jambi, baru 100 unit yang telah dimutasi ke nomor kendaraan Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mewajibkan semua operasional angkutan batubara bernomor kendaraan Jambi. Pemilik kendaraan batubara yang bernomor kendaraan luar Provinsi Jambi diberikan waktu hingga 30 April 2023 untuk memutasikan nomor kendaraannya. Meski telah diberi batas waktu, namun masih ada angkutan batubara bernomor kendaraan luar Jambi yang masih beroperasi. Dari hasil catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jambi, dari 4.000 unit angkutan batubara bernomor kendaraan Jambi, baru sekitar 100 unit kendaraan yang telah dimutasi ke nomor kendaraan Jambi. Menyikapi masih banyaknya angkutan batubara bernomor kendaraan luar Provinsi Jambi, membuat Pemprov Jambi kembali memperpanjang waktu mutasi nomor kendaraan angkutan batubara. Dirlantas dan Jasara Harja itu untuk program mutasikan kendaraan-kendaraan plat luar yang angkutan batubara itu di bulan Mei ini. Jadi kita tinggal duduk bersama nanti dengan Pak Dirlantas, dengan Jasara Harja, terus Dinas Perhubungan, SDM. Setelah itu baru kita lakukan proses untuk melakukan mutasi dan migrasi data kendaraan tadi. Agus Pringadi menambahkan, semua angkutan batubara di Provinsi Jambi wajib menggunakan nomor kendaraan Jambi. Angkutan batubara yang masih bernomor kendaraan luar Provinsi Jambi dilarang untuk beroperasi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara dana CSR perbaikan jalan rusak akibat dari angkutan batubara saat ini belum terrealisasi 100%. Dana CSR tersebut, saudara, baru terrealisasi sekitar 900 juta rupiah.
Pemerintah Provinsi Jambi belum sepenuhnya merealisasikan dana CSR dari perusahaan untuk perbaikan jalan rusak akibat angkutan batubara. Dari 3,9 miliar rupiah kebutuhan dana CSR, baru terrealisasi 900 juta rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan realisasi dana CSR untuk perbaikan jalan rusak akibat angkutan batubara belum terrealisasi 100%. Realisasi dana CSR itu baru digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan rusak. Sementara wacana pembelian mobil derek masih belum dilakukan oleh Pemprov Jambi. Ruas jalan yang telah diperbaiki berada di wilayah Kabupaten Batanghari menuju ke Provinsi Jambi. Perbaikan hanya dilakukan dengan penempelan aspal pada jalan yang rusak. Dari alokasi yang sudah kita terima, itu laporan dari Dinas PU sudah terrealisasi belanjanya sebesar 900 juta lebih. Sudirman menambahkan 3,9 miliar rupiah dana CSR perbaikan jalan rusak itu bersumber dari 41 perusahaan. Hingga saat ini masih ada perusahaan yang belum membayar dan masih proses di Kementerian ESDM RI. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan jalan rusak di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai pemerintah daerah sengaja membiarkan kerusakan jalan yang merupakan akses utama masyarakat. Ruas jalan Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari hingga saat ini belum mendapat perbaikan. Ada beberapa titik kerusakan jalan seperti di depan perkantoran Bupati Batanghari, Pal 3 Muara Bulian, dan di depan kantor DPRD Batanghari. Salah seorang masyarakat, Edi, mengatakan kerusakan jalan itu telah terjadi sudah sejak lama. Janji pemerintah yang akan melakukan perbaikan jalan rusak belum juga terrealisasi. Kalau titik terparah sejauh ini Bang di Muara Bulian ini di depan kantor Bupati, ini sudah di Pal 3 sama di depan DPR Bang, kantor DPR. Perbaikan jalan rusak ini sangat diharapkan masyarakat dikarenakan jalan menjadi jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Jambi menuju beberapa daerah di Sumatera maupun luar Pulau Sumatera. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kemacetan kembali terjadi di Jalan Lintas Sumatera, perbatasan Desa Senaung, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu pagi tadi. Dan kemacetan ini terjadi karena adanya kendaraan yang mogok di tengah jembatan Auduri 1. Seperti inilah kondisi kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya dari Desa Mendalo Darat hingga perbatasan Desa Senaung, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu pagi. Kemacetan yang membuat kendaraan nyaris tidak bergerak diperkirakan sepanjang 5 km. Kemacetan berlangsung hingga 3 jam akibat satu unit kendaraan roda 4 mogok di tengah jembatan Auduri 1. Terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut membuat kemacetan tak kunjung terurai. Memang sering di sini ya kemacetan? Sering kalau pagi itu mungkin karena di jembatan. Harapan kalau kita pagi sering pagi kalau pagi. Harapan kita seperti apa Bang? Ya harapannya supaya diperlancar gitu. Kalau pagi itu sering macet di jembatan. Kalau bisa sih diatur gimana lalu lintasnya gitu di jembatan itu kan. Kemacetan ini juga berdampak bagi masyarakat dan aparatur sipil negara yang hendak melintas menuju tempat bekerja. Kemacetan dapat terurai setelah adanya anggota kepolisian yang mengatur kendaraan melintas. Penyebab macet nih Bang? Katanya ada mobil yang patah as depan. Depan ya? Ini sering macet Bang di sini Bang? Memang sering macet ya? Nah, kalau udah apa nih tak juga. Karena ada yang rusak. Memang ya? ada kerusakan kendaraan. Sudah berapa jam Bang? Dari jam 6. Udah 2 jam. Dampaknya ke mana Bang? Udah dampaknya udah jelas ini. Di pekerjaan udah jelas dampaknya. Terlambat kita ya? Udah jauh. Terpantau di lokasi banyak kendaraan yang melawan arus setelah tidak sabar mengantri di jalur padat merayap, baik dari arah Mendalo Darat menuju Sengeti maupun sebaliknya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPUD Muaro Jambi belum dapat memverifikasi dokumen Bacalek karena belum dapat mengakses aplikasi Silon. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. 917 bakal calon legislatif dari 18 partai politik akan memperebutkan 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif. Tahapan pencalonan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2024 terus berlangsung. Saat ini KPU sedang melakukan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek. Untuk DPD RI Dapil Jambi terdapat 18 bacalek, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jambi terdapat 917 bacalek yang tersebar di 6 daerah pemilihan. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan jika pada tahapan ini ditemukan berkas bacalek yang tidak lengkap, maka parpol diminta untuk memperbaiki berkas bacalek, namun tidak diperkenankan untuk menambah atau mengganti bacalek. KPU hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, sementara untuk penggantian bacalek maupun nomor urut menjadi kewenangan partai politik. Jika nanti belum memenuhi syarat, maka upaya yang dilakukan tanggal 24 sampai 26 KPU Provinsi akan memberitahukan kepada partai politik bagi bakal calon yang telah memenuhi syarat itu selesai. Bagi yang belum memenuhi syarat itu dapat dilakukan perbaikan dokumen. Dari 18 partai politik peserta pemilu, terdapat 3 parpol yang tidak mengajukan 100% bacaleknya, yakni Partai Garuda hanya mengajukan 26 bacalek, Partai Gelora 18 bacalek, dan Partai Buruh 48 bacalek. Sedangkan 15 partai lainnya mengajukan 100% bacalek, yakni 55 orang yang tersebar di 6 daerah pemilihan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sejak tanggal 15 Mei kemarin, KPU Kabupaten Tebo melakukan verifikasi administrasi berkas pengajuan bacalek dari total 17 partai politik yang mengajukan. Dan tahapan ini saudara akan berlangsung hingga 23 Juni mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo hanya menerima 17 berkas bacalek dari 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sementara satu partai politik yakni Hati Nurani Rakyat atau Hanura tidak mengajukan bacalek. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Alpadli mengatakan tercatat terdapat 531 bacalek dengan rincian laki-laki 331 bacalek dan perempuan 200 bacalek. Saat ini KPU Kabupaten Tebo sedang melakukan verifikasi administrasi berkas bacalek. Verifikasi tersebut meliputi penilaian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan. Tahapan verifikasi administrasi keabsahan berkas bacalek dilakukan hingga 23 Juni 2023, dengan masa perbaikan dilakukan dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Verifikasi administrasi itu kita melakukan verifikasi dokumen bakal calon. Itu yang akan kita lakukan. Seperti apa Bang? Mungkin? Seperti dokumen KTP elektronik, kemudian ijazah, SMA, sampai dengan ijazah terakhir kalau dia mencantumkan gelar, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian surat keterangan bebas narkoba, dan lain-lain. Jika ditemukan berkas bacalek yang tidak sah atau belum lengkap, KPUD akan memberikan kesempatan kepada Palpor untuk melengkapi dan memperbaikinya. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Usai penutupan pendaftaran bakal calon legislatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek dari 17 partai politik. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merangin melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek hingga 23 Juni 2023. Anggota KPUD Kabupaten Merangin Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Syobirin mengatakan tahapan ini dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan bacalek dan kegandaan pencalonan yang dilakukan melalui sistem informasi pencalonan pada website KPU. Dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juni, 15 Mei sampai 23 Juni,
itu KPU Merangin akan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Nah, di dalam hal ini terutama melihat keaslian ya, kebenaran dan juga kelengkapan dari dokumen masing-masing bakal calon tersebut. Tahapan selanjutnya penyerahan perbaikan persyaratan calon akan dimulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Sebelumnya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Merangin diikuti oleh 17 partai peserta pemilu 2024. Sedangkan satu partai lainnya yakni Partai Garuda tidak melakukan pengajuan bacalek. Ramadan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara KPUD Sarolangun saat ini saudara sedang memverifikasi administrasi sebanyak 438 berkas dari bakal calon anggota legislatif dari 15 partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun hanya menerima 15 parpol dari 19 parpol yang mengajukan berkas pendaftaran bacalek. Ketua KPUD Sarolangun Muhammad Fakhri mengatakan saat ini verifikasi berkas dilakukan berdasarkan dua kategori untuk penilaian atau penelitian, yakni kebenaran dokumen persyaratan dan juga penelitian keabsahan dokumen persyaratan. Fakhri menambahkan verifikasi administrasi keabsahan berkas bacalek dilakukan hingga 23 Juni 2023. Apabila ditemukan berkas yang tidak sah atau belum lengkap, KPUD memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki berkas dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023. KPU akan melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon. Dokumen persyaratan calon, kalau memang ditemukan ya, jika ditemukan berkasnya yang belum memenuhi syarat umpamanya kan, kita kembalikan untuk dilakukan perbaikan. Kalau memang ditemukan ada yang ganda, itu kita lakukan klarifikasi. Selama tahapan verifikasi administrasi, KPUD Sarolangun melalui tim verifikasi akan memfokuskan berkas bacalek, penelitian berkas ganda atau bacalek mendaftarkan di partai berbeda, serta verifikasi ijazah terakhir bacalek. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Meski telah memasuki tahapan verifikasi berkas pencalonan bacalek, namun KPU Kabupaten Muaro Jambi belum dapat melakukan verifikasi karena belum dapat mengakses aplikasi Silon. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi belum dapat melakukan verifikasi administrasi atau berkas persyaratan bacalek yang telah mendaftar, karena aplikasi Sistem Informasi Pencalonan tidak dapat diakses. Ketua KPUD Muaro Jambi, Elvi Prasetya mengatakan KPUD masih menunggu aplikasi Silon dibuka untuk melakukan verifikasi berkas bacalek. Ya, karena kita juga harus mengikuti proses yang dilakukan oleh KPRI karena memang servernya sama untuk Silon untuk seluruh Indonesia. Jadi otomatis kita menunggu kapan Silon itu di posisi on atau di posisi aktif, baru kita bisa melaksanakan verifikasi administrasi. Demikian. Agar verifikasi berkas terhadap 649 bacalek DPRD Muaro Jambi tidak terganggu, KPUD Muaro Jambi telah menyiagakan 5 tim verifikasi. Masing-masing tim akan melakukan verifikasi di setiap dapil. Meski ditemukan kendala dalam tahapan verifikasi berkas, namun KPU optimis pelaksanaan verifikasi akan rampung sebelum tanggal 23 Juni mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pemilih disabilitas berharap pihak KPU agar memudahkan mereka dalam menggunakan hak suaranya, karena pemilih disabilitas memiliki hak dan juga peluang yang sama dengan masyarakat lainnya. Pada pemilu 2024, seluruh masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih diharapkan untuk memberikan hak suaranya, termasuk pemilih disabilitas. Karena pemilih disabilitas memiliki hak dan peluang yang sama dengan masyarakat lainnya. Untuk itu, penyandang disabilitas berharap agar penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mempersiapkan fasilitas dan pelayanan yang mendukung, sehingga pemilih disabilitas dapat memberikan hak suaranya dengan mudah dan nyaman. Salah satunya lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang mudah dijangkau bagi pengguna kursi roda, serta bagi pemilih tunanetra dapat membawa pendamping.
Salah seorang pemilih disabilitas, Dewi, berharap agar KPU melakukan pendataan terhadap pemilih disabilitas. Kemudian memetakan di mana saja lokasi TPS bagi penyandang disabilitas sehingga dapat difasilitasi oleh KPU, terutama pemahaman bagi petugas KPPS. Jadi bukan harus semua TPS harus aksesibilitas, tapi kita melihat juga pemilihnya siapa di dalam TPS itu. Apakah ragamnya, apakah kebutuhannya. Jadi pihak penyelenggara memahami kebutuhan teman-teman disabilitas itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Provinsi Jambi Nur Kholik mengatakan pihaknya saat ini gencar mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 baik kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas maupun pemilih perempuan. KPU juga akan memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya karena pemilih disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda di setiap TPS. Daftar pemilih dalam sistem informasi daftar pemilih yang KPU punya, data difabel itu lengkap kami punya, bahkan sampai ke jenis difabelnya juga kami punya. Itu sebagai dasar untuk menentukan fasilitas apa yang bisa kami berikan pada saat di TPS. KPU juga meminta seluruh masyarakat untuk dapat memeriksa pendaftaran nama sebagai pemilih melalui situs cekdptonline.kpu.go.id. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjadi inspektur dalam hari ulang tahun ke-77 pemerintah Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, dalam kunjungan kerja resmi Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan siap melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait inflasi dan batubara. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi siap untuk melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjaga inflasi di daerah serta mempercepat terwujudnya jalan khusus angkutan batubara. Hal tersebut disampaikan Gubernur setelah menerima kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada 16 Mei 2023 kemarin. Gubernur mengatakan pemerintah bersama tim pengendalian inflasi daerah serta Satgas Pangan akan berupaya menjaga inflasi terus dalam kondisi baik. Strategi pengendalian inflasi yang sejauh ini berhasil menurunkan angka inflasi di daerah akan dipertahankan guna mendorong ketersediaan komoditas bahan pangan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara, saat ini progres pengerjaan jalan telah dilakukan sepanjang 20 km. Pemerintah bersama pihak terkait akan berupaya mendorong terrealisasinya jalan alternatif untuk menyelesaikan kemacetan akibat angkutan batubara. Jaga komoditi daerah yang mungkin saja ada kesempatan agar nanti rakyat bisa murah belanja barang dan jasa. Nah, yang kedua di bersama tadi adalah masalah ini, masalah jalan batubara. Sudah minta saya dengan Pak Kapolda dan TN untuk mendorong pengusuhan itu percepat pekerjaan. Al-Haris menambahkan pemerintah Provinsi Jambi berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang akan membantu penyelesaian sejumlah jalan rusak dalam upaya mendorong peningkatan potensi ekonomi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris melantik pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jambi untuk periode 2023 hingga 2028. Gubernur Jambi Al-Haris melantik pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jambi periode 2023-2028.
Gubernur mengatakan hadirnya kepengurusan LPTQ yang mantap sangat diperlukan dalam upaya mendorong pengembangan tilawatil Quran di daerah, khususnya untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berkelanjutan. Eksistensi LPTQ ke depan akan semakin penting dan strategis dalam menjaga nilai-nilai agama, memaksimalkan pengembangan tilawatil Quran di tengah-tengah masyarakat, juga sejalan dengan misi ketiga Jambi Mantap, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menekankan pemerintah terus mendorong tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia guna percepatan pembangunan daerah. Memastikan terciptanya kualitas SDM yang mantap menjadi esensial dalam mendukung penyelesaian target kerja Jambi Mantap dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. LPTQ ini lembaga yang tugasnya mengembangkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini tetap terus berkumandang di tengah-tengah masyarakat. Di samping penghayatannya di tengah-tengah juga ada lomba-lombanya. Ada MTQ, ada STQ, dan lain sebagainya. Nah, semuanya jalan. Pengamalannya juga jalan di tengah-tengah masyarakat, penghayatannya jalan, dan juga lomba-lombanya juga jalan. Ya, itu kita. Oleh karena itu memang saya baru para pengurus nanti hari ini bisa menjabarkan semua misi besar kita untuk agama Allah dan Al-Quran kita cintai. Al-Haris berharap kepengurusan baru LPTQ Provinsi Jambi dengan Ketua Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dapat bekerja dengan maksimal mengembangkan tilawatil Quran guna mendukung suksesnya berbagai program yang akan dilakukan di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam agenda peringatan Hari Jadi ke-77 Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam agenda peringatan Hari Jadi ke-77 Provinsi Sumsel. Wagub mengatakan pada momentum ini diharapkan Pemprov Sumsel dapat semakin meningkatkan dan memperkokoh semangat masyarakat maupun pemerintah dalam menghantarkan Sumatera Selatan menjadi provinsi yang lebih baik. Wagub juga mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kemajuan pembangunan Sumatera Selatan. Pembangunan yang dicapai Sumsel akan menjadi contoh bagi pemerintah untuk memajukan daerah sesuai target kerja Jambi Mantap. Upaya-upaya percepatan pembangunan daerah juga menjadi target utama pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-77 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan bahwa Sumatera Selatan adalah sungguh luar biasa maju bersama, dan ke depan tentunya akan lebih maju lagi. Dan karena kami di Jambi juga bagian dari Sumbaksel yang dahulunya satu rumpun, tentunya bisa menyontoh kelebihan-kelebihan yang ada pada Sumatera Selatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Pemerintah Kota Jambi. Syarif Fasya juga berharap bahwa Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan juga kualitas kerja aparatur sipil negara. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Pemerintah Kota Jambi. Upacara digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Rabu pagi. Peringatan HUT Pemkot Jambi tahun ini mengangkat tema Bangkit Bersama dan Terkini Berjaya. Tema tersebut memiliki makna penting untuk pembangunan Kota Jambi. Selama memimpin Kota Jambi, Syarif Fasya terus berupaya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Dengan kebersamaan menjadi kunci kebangkitan untuk mewujudkan Kota Jambi yang terkini. Peringatan HUT ke-77 Pemkot Jambi harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja bagi aparatur sipil negara, sehingga pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan baik. Upacara ini upacara yang terakhir
kami selaku wali kota dan wakil wali kota Jambi. Ya. Walaupun di tahun-tahun yang akan datang mungkin kami tidak lagi selaku wali kota, wakil wali kota, mungkin sebagai undangan saja. Ya. Harapan kami kepada pemerintah kota Jambi, keluarga besar, keberhasilan pembangunan dan lain sebagainya harus terus dijaga. Pada peringatan HUT ke-77 Pemkot Jambi, Wali Kota Jambi juga mendatangi deklarasi Kota Jambi Perang Melawan Narkoba. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan tari kreasi dari siswa-siswi SMP di Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pemateri sanitasi total berbasis masyarakat tingkat Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, Maulana menekankan 5 pilar pola hidup sehat di tengah masyarakat. Sanitasi merupakan budaya pola hidup bersih dengan maksud mencegah masyarakat bersentuhan langsung dengan kotoran. Hal tersebut dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Jambi Maulana saat menjadi pemateri pada workshop sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 pada Selasa kemarin. Maulana menekankan 5 pilar pola hidup sehat di tengah masyarakat. Di antaranya tidak membuang air besar sembarangan, cuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan baik. Untuk mewujudkan pola hidup sehat itu, pemerintah dan unsur terkait seperti camat, lurah, dan tokoh agama harus berperan aktif, sehingga masyarakat sadar akan bahayanya membuang air besar sembarangan atau bersentuhan dengan kotoran lainnya. Pertama itu mengenai ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Kita sudah 100% dan kita juga menjelaskan tentang langkah-langkahnya, ya, bagaimana membangun komitmen regulasi kita keluarkan, melibatkan seluruh masyarakat, lurah, camat, tokoh agama kita libatkan, sehingga sekarang masyarakat sudah menyadari betul bahaya dari buang air besar sembarangan, yaitu menularkan penyakit, banyak penyakit GI tract atau penyakit pencernaan yang diakibatkan dari buang air besar sembarangan. Kemudian juga kami menjelaskan tentang bagaimana kita membangun inovasi-inovasi yang berkaitan dengan lingkungan, dan itu kita mendapatkan juga penghargaan. Wawako Jambi Maulana berharap workshop sanitasi total berbasis masyarakat ini dapat menjadi bekal bagi petugas di puskesmas, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pola hidup sehat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional dan Kebangkitan Nasional tahun 2023 tentang pengibaran bendera. Sekda Muaro Jambi juga berharap aparatur sipil negara dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas bangsa. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 pada Rabu pagi. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono dan diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Budi Hartono mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk disiplin dalam bekerja, dimulai dari jam masuk kerja hingga seragam pakaian, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekda juga meminta agar kepala organisasi perangkat daerah mempercepat realisasi anggaran dan memperhatikan jajaran serta kebersihan kantor dalam upaya mewujudkan visi dan misi pejabat Bupati Muaro Jambi. Saya minta tadi kepada kita semua untuk menjadi momentum untuk berbangkit, mengisi kemerdekaan ini dari hal-hal yang mudah, hal sekitar kita, ya, berbuat yang terbaik untuk hal yang kecil. Itu kalau dilakukan secara masif bersama-sama itu akan dampaknya akan besar. Itu kira-kira yang kita sampaikan tadi. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati ini juga diisi dengan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Sekda Budi Hartono meminta seluruh ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk dapat menghayati dan mengamalkan seluruh poin yang tertuang dalam Panca Prasetya Korpri. Mengingat Panca Prasetya Korpri merupakan pedoman bagi ASN dalam bersikap dan melaksanakan kegiatan,
karena ASN memiliki peran strategis sebagai pemersatu bangsa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga bawang merah dan juga bawang putih merangkak naik di pasar modern Kebun Handil, Kota Jambi. Informasinya akan kami hadirkan di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kerinci. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 176 gram. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kerinci. Setelah menangkap seorang bandar narkoba jaringan lintas provinsi di Jalan Lintas Kerinci Bangko, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Pelaku berinisial E, laki-laki 43 tahun, merupakan warga Kabupaten Morobungo, ditangkap saat akan bertransaksi dengan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 2 paket kecil sabu siap edar. Dari pengakuan tersangka, beberapa paket sabu masih disimpan di rumahnya di Morobungo. Polisi langsung melakukan pengembangan ke rumah tersangka dan ditemukan 2 paket sabu ukuran besar. Dengan total barang bukti sabu yang diamankan seberat 176 gram dengan nilai 36 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram tersebut diperolehnya dari rekan di Medan, Sumatera Utara dengan cara dipesan. Baik, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada bandar narkoba yang akan membawa narkoba ke wilayah hukum Polres Kerinci. Berdasarkan dari informasi tersebut, anggota melakukan undercover buy dan kontrol delivery. Setelah target itu masuk ke wilayah hukum Polres Kerinci, tepatnya di Desa Muaraima, anggota langsung melakukan pengintaian dan penangkapan. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Kerinci guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, bandar narkoba terancam hukuman mati atau minimal 6 tahun kurungan penjara. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Meski sempat mengalami penurunan harga, namun untuk harga daging ayam potong di Kabupaten Matahari kembali naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sudah hampir 1 pekan daging ayam potong di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan harga. Dari harga sebelumnya dijual Rp28.000 hingga Rp30.000, namun kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Talang Inuman Muara Bulian Nopri mengatakan, usai Lebaran Idul Fitri harga ayam sempat turun, namun memasuki pertengahan bulan Mei kembali meningkat. Lonjakan harga daging ayam disebabkan minimnya ketersediaan ayam di tingkat produsen atau peternak, sehingga pedagang hanya mendapatkan pasokan di bawah 100 kg. Dikhawatirkan apabila persediaan daging ayam tidak memadai, maka akan semakin berdampak terhadap peningkatan harga. 38 emang? Iya, kalau bersih. Penyebabnya apa nih, Bang? Penyebab ayam mahal. Ya. Kata orang kandang tuh stoknya udah ada. Dari ngambil dari luar, dari terbatas, Pak. Dari. Pedagang berharap ketersediaan ayam potong dapat kembali normal, sehingga harga daging ayam dapat terkendali. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga bawang merah dan bawang putih naik dalam 1 pekan terakhir. Kelangkaan pasokan menyebabkan harga kedua komoditi pasar itu naik. Harga bawang merah dan bawang putih merangkak naik di Pasar Modern Kebun Handil, Kota Jambi. Saat ini harga bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya, harga kedua komoditi pasar itu hanya di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah berlangsung sejak 1 pekan terakhir.
Kenaikan harga dipengaruhi ketersediaan komoditi yang terbatas di pasaran. Imbas kenaikan harga itu membuat omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Bawang hari ini 40. Bawang merah Bu ya? Ya, bawang merah, bawang putih sama. Oh, sama 40.000 ya? Bu, ini sebab kenaikan harga bawang ini karena apa Bu? Ya katanya sih pemasukannya kurang ya. Barang tuh kurang. Pemasukannya Jawa juga kurang kan. Kalau daya beli masyarakat gimana Bu? Ya kayak gini lah sekarang Bang, kebutuhan, pas-pas kebutuhan Bang ya pembeli. Berbeda dari harga bawang merah dan bawang putih, penurunan justru terjadi pada harga cabai keriting. Saat ini harga cabai di kisaran 18.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Menurunnya harga cabai itu disebabkan melimpahnya pasokan cabai keriting di pasar tersebut. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk harga telur mengalami kenaikan sejak seminggu terakhir ini, Saudara. Dan diduga kenaikan harga telur dipengaruhi karena naiknya harga pakan ayam. Harga telur ayam ras di kota Jambi mengalami kenaikan sejak 4 hari terakhir di Pasar Modern Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Harga telur ayam naik hingga Rp100 per butir. Untuk ukuran kecil seharga Rp1.700 dari sebelumnya Rp1.600 per butir. Untuk ukuran sedang seharga Rp1.800 dari Rp1.700 per butir. Sedangkan ukuran besar naik menjadi Rp1.900 dari sebelumnya Rp1.800 per butir. Menurut pedagang, kenaikan tersebut diperkirakan akibat kenaikan harga pakan ayam. Meski mengalami kenaikan harga, namun persediaan telur ayam dipastikan stabil. Yang jelas juga ya, dari pemasoknya naikin harganya ya. Nah, jadi kita ngencer di sini cuman diberitahukan harganya naik. Iya. Kalau stoknya sendiri gimana Pak? Kalau stok biasa stabil. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat Kecamatan Talamau, Provinsi Sumatera Barat mendesak aktivitas peti untuk segera dihentikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Provinsi Sumatera Barat, Saudara, menjadi penyebab kerusakan lingkungan di aliran sungai. Masyarakat Kecamatan Talamau mendesak aktivitas peti untuk segera dihentikan. Tim Mabes Polri berkomitmen akan menindak pelaku dari peti tersebut. Penggerebekan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas tanpa izin alias peti di daerah Tombang, Kecamatan Talamau mendapatkan dukungan warga sekitar. Sebagian warga mendesak aktivitas peti dihentikan karena mengancam nyawa dan mata pencarian mereka sebagai petani atau pencari ikan. Saat tim datang ke Tombang, mudik beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi mendekat dan meminta penindakan dan pemberantasan tambang cepat dilakukan, serta memberikan efek jera terhadap pelaku karena telah merusak tanah mereka. Sementara itu, tim Ditiper Bareskrim Mabes Polri memastikan temuan dan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti karena laporan tersebut sudah dibuktikan dan ditemukan adanya aktivitas peti di aliran sungai, sehingga perlu tindakan hukum. Polri meminta dukungan masyarakat agar peti di Talamau dan sekitarnya tidak terulang lagi, serta meminta masyarakat memberikan laporan apabila melihat dan menemukan hal serupa. Selama operasi, Polri juga melibatkan sejumlah dinas terkait dari Provinsi Sumatera Barat. Dolai pencahayaan kami do. Kami kalau tu apa alat pencahayaan dolai pada tinggal usaha salamu alat tinggal usaha adalah menjadi imbo adalah tinggal usaha bawa ugi awak dalam imbo usaha tinggal ada ulama cayome. Oh mengan menyodang piti do beralai berhabis piti. Sementara itu, Kasubdit 2 Ditiper Bareskrim Mabes Polri memastikan tindak lanjut akan dilakukan terhadap pelaku dari peti tersebut. Timnya akan bergerak cepat dan dibantu oleh tim Polda dan Polres Pasaman Barat agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Fakta hari ini akan kita tindak lanjuti, tentunya kita akan kejar siapa pelakunya. Jadi mohon dukungan masyarakat, setidaknya ke depan
tidak ada kegiatan semacam ini yang sangat merugikan masyarakat, merusak lingkungan di daerah aliran sungai ini. Demikian. Pelaku penambang kelihatannya setelah hari ini tidak ada, tetapi bagaimanapun kita akan kejar siapa pelakunya. Setelah meninjau 2 lokasi tambang emas ilegal di Tombang, tim terlihat membawa sejumlah barang bukti dan alat yang digunakan para pelaku untuk mencari emas. Hal ini akan didalami oleh petugas guna mencari pelaku lain atau pihak yang terlibat dari PT tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Wabah penyakit pada hewan ternak saat ini terus bertambah. Selain penyakit mulut dan juga kuku, sejumlah peternak di Kota Metro Provinsi Lampung mengeluhkan tentang adanya penyakit pelampi skin disease. Dan saat ini sudah 106 ekor hewan ternak yang terserang penyakit tersebut. Penyakit lampi skin disease atau LSD menjadi momok besar bagi para peternak di Kota Metro. Tercatat dari tanggal 12 Mei tahun 2023, ada sebanyak 106 ekor hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae. Ciri-ciri hewan ternak terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung, dan juga perut. Di Kota Metro, penyakit tersebut ditemukan di salah satu hewan ternak milik warga di Kelurahan Nyosodadi, Kecamatan Metro Timur. Guna mempercepat pengobatan dan mencegah penularan semakin meluas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kota Metro menurunkan dokter yang khusus menangani hewan-hewan ternak. Karena penyakit ini disebabkan oleh virus, maka pengobatan yang dipilih adalah meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak tersebut. Dari penanganan tim, usai melakukan pengecekan setiap 3 hari sekali, sampai saat ini ada 11 ekor sapi yang telah sembuh dari penyakit LSD. Subkoordinator Keswan dan Kesmafet di DKP 3 Kota Metro, Dr. Putri mengatakan, penyakit ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi bagi warga yang mengkonsumsi daging hewan yang terjangkit virus sebanyak 50%, maka dipastikan secara teori kandungan nutrisi berkurang. Dirinya berharap kepada para peternak bisa menjaga kesehatan hewan ternaknya, jika mengalami gejala penyakit tersebut segera melapor. Kita lakukan pengobatan simptomatis karena ini disebabkan oleh virus ya, penyakitnya oleh pox virus, sehingga yang bisa mengobati adalah daya tahan tubuh si ternak itu sendiri, sehingga kita pemberian vitamin, kemudian apabila terlihat demam gitu diberikan penurun panas seperti itu, dan apabila terjadi infeksi sekunder misalnya benjolannya itu menjadi pecah gitu, ada infeksi, maka kita berikan antibiotik juga. Dan pengobatannya kita lakukan 3 hari sekali, sehingga satu ternak itu kita bisa mengobati lebih dari 3 kali bahkan 4 kali, karena penyakit LSD ini kesembuhannya lebih lama karena di kulit ya. Dede Sailendra, TVRI Lampung melaporkan. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.